Oke, baik teman-teman semua, karena memang sudah terkumpul ya, sudah datang semua untuk dua narasumber kita hari ini dan selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan secara bersama-sama dari narasumber kita yang pertama, siapa lagi kalau bukan Dr. Henry Praherdiono SSI MPD. Baik, kepada Dr. Henry disilakan. Baik, rekan-rekan semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, mohon maaf saya berdiri ya Bapak. Saya berdiri sama duduk sama saja Pak. Ukurannya nggak signifikan gitu ya, jadi nanti malah dicari gitu ya ukurannya. Baik, ini sebagai test case saja bahwa saya ini manusia gitu ya. Jadi saya akan melantunkan puisi, pantun supaya nanti jelas bahwa saya kedudukannya manusia loh ya, bukan buatan loh ya, ini bukan robot ya. Baik, saya akan memantunkan sesuatu, sudah banyak yang memantunkan ini. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Karena par ale sajalah cinta ni abadi selamanya. Asik. Wah, satu yang pertama saya sudah terbukti ya, manusia itu ya. Jadi manusia harus dibuktikan dulu. Baik, apakah nanti kita akan bisa menjadi manusia selamanya dan independen? Nah, nanti kita akan coba bersama-sama. Baik, sebagai benturan pertama saya bisa dibantu yang dari operator. Nah, ini membuktikan saya masih membutuhkan manusia juga. Mas operator bisa nggak memasukkan di laptop di situ ya, keluar Google, bisa nggak? Wah, bisa. Interaktif ya, lebih interaktif. Webnya kita memakai interaktif. Nah, mengapa saya menggunakan Google? Karena ini merupakan alat bantu yang paling banyak digunakan sehingga muncullah beberapa aksen yang mengatakan bahwa maha benar Google dengan segala informasinya. Nah, begitu. Tapi enggak. Kita coba dulu aja. Nah, ini adalah cerita pertama, kita buka aja yang paling asik saat ini ChatGPT ya. ChatGPT aja, langsung aja. Kita menuju ke ChatGPT. ChatGPT, oke. GPT ya, bukan B ya. Biasanya keblosok ke chat. Oke, nyoba terhubung internet atau tidak ya? Oke, itu bisa ya, baik. Saya ingin tanya, ini langsung saya akan menuju ke site ya. Biasanya langsung interaktif aja. Oke, tenang aja. Ada yang ingin bertanya sesuatu, misalkan ketemu ini saya ngacak paling belakang aja. Yang pakai form kebanggaan UM. Kalau Anda bertanya tentang ChatGPT, apa yang cara Anda bertanya bagaimana? Oh iya. Nah, apa yang Anda tanyakan? Cek. Yang saya tanyakan seputar kuliah, Pak. Oh ya, boleh. Berikan. Coba langsung diketik, mohon minta bantuan. Berikan, nggih. Berikan pertanyaan. Nggih. Seputar UAS. Wah, langsung seneng saya. Mata kuliah. Bisnis internasional. Oke. Beserta sumber alamat dan jurnal. Oke. Jadi begitu Bapak. Beserta apa tadi? Sumber alamat dan Sumber jurnalnya. alamat dan jurnal. Oke, tenang kita enter aja. Bismillah. Moga-moga
Bisa. Oke. Guys, regenerate atau di refresh dulu. Oke, refresh saja, di refresh. Apakah itu terkonek ya? Oh iya kan, tidak terkonek. Bisa dikonekkan Mas? Bisa dibantu? Oke. Oke, masih dipilihkan jaringan yang terkuat. Oke. Sabar ya teman-teman, kita menuju aslinya. Oke, ada? Oke, ntar. Baik, sambil itu dikonekkan. Rekan-rekan, paling banyak pertanyaan itu adalah langsung ke subjek. Hampir semua pertanyaan itu langsung menuju subjek. Ini adalah bahayanya kita tidak berada dalam kondisi manusia. Ini langsung mengupgrade ke mesin. Ini yang kita diskusikan hari ini. Memang seharusnya kita memiliki cara untuk itu sebagai jembatan manusia ke mesin. Hampir semuanya langsung, misalkan tolong jelaskan tentang smart education, seperti itu. Tetapi Anda lupa bahwa mesin itu punya algoritma. Ini yang akan kita bahas supaya nanti jembatan itu akan kelihatan. Gimana? Bisa Mas? Diulang, coba. Coba, apa tadi? Lupa ya? Enggak lupa kan? Coba, minta. Oke, coba Mas, ulangi lagi. Apa tadi? Berikan pertanyaan, Berikan pertanyaan beserta jawabannya. beserta jawabannya. Pertanyaan UAS. Pertanyaan UAS. Oke. Mata kuliah bisnis internasional. Mata kuliah bisnis internasional, oke. Dan berikan sumber alamatnya, jawab dengan panjang, lebar, jelas. Detail. Oke, coba kita cari aja, berikan jawabannya. Berikan secara detail itu aja. Oke, kita coba. Nah, ini merupakan cara yang biasanya umum digunakan. Ini yang menjadi algoritmanya ini masih mesinnya masih kuat, masih kental. Nah, bagaimana caranya itu menjadi algoritma manusia? Apa yang manusia lakukan pertama kali? Ada yang tahu? Apa yang manusia pertama kali lakukan bila ketemu teman? Yes, itu yang tidak pernah dilakukan. Sehingga mesin tidak ada kesempatan untuk mengenal kita. Oke, saya coba, itu jelas ya, itu sudah detail. Tapi ini mesin ini masih ngaco. Coba dicek aja jawabannya. Sekarang new chat Mas, new chat. Oke, new chat. Baik, new chat ya, kita baru. Oke, saya Henry Praherdiono. Ketik aja, saya Henry Praherdiono. Saya dosen teknologi pendidikan. Bisakah Anda menjelaskan tentang gunung? Nanti kita lihat. Saya Henry Praherdiono. Wah, Praherdiono. Wah, itu Herdiono. Praherdiono. Ya. Oke. Saya koma. Saya adalah dosen teknologi pendidikan. Nanti algoritmanya itu akan disesuaikan dengan occupation-nya kita, apa pekerjaan kita. Ini sudah mulai memanusiakan dia, menjembataninya. Kalau Anda langsung menanyakan itu, maka komputer akan menjawab dengan basic pengetahuannya, bukan basic pengetahuan saya. Oke, sudah
mereka sudah tahu kan, sudah kenal bahwa saya adalah teknologi pendidikan. Oke. Nah, Anda dijawabkan dengan bagus, NLP-nya jalan. Artinya bahasa manusianya sudah muncul. Itu mulai mengenal ke kita. Itu artinya sudah ada jembatan antara kita dengan mesin. Bayangkan kalau Anda punya teman langsung ditanya, kamu tahu tidak apa artinya smart education? Ya ngaco aja, you siapa? Kamu itu siapa? Kok nanya-nanya langsung? Ya dijawab dengan seperti itu. Ini namanya programnya NLP. Jadi sebuah program yang digunakan untuk memanusiakan sebuah bahasa. Kalau tidak didahului dengan ini, maka bahasanya bisa ngaco. Ini sudah ada, oke, lawan tangan, saya bantu hari ini. Bagus kan? Nah setelah itu baru memulai pertanyaan. Arahnya, apakah Anda, coba masukkan aja, apakah Anda mengenal baru smart education? Mengenal smart education? Nah, interaktif banget ini. Smart education. Oke, beri pertanyaan, singkat dulu ya, singkat dulu. Pertanyaan jangan panjang dulu. Kita melalui algoritma mereka, pelan-pelan. Oke, enter. Nah, mereka akan menjelaskan. Dari pertanyaan dan jawaban itulah nanti Anda simak di dalamnya tulisan itu Anda tanyakan ulang. Semakin kita lebih mendalam. Jadi apa yang dijawab itu ternyata ada smart education itu ada memberikan umpan balik, tepat waktu, akurat dan sebagainya. Ini saya ambil ya, biasanya orang bertanya akan melanjutkan ini. Contoh, apakah penting umpan balik yang tepat waktu? Ya coba dicek, apakah penting umpan balik? Kan ada di situ ya, apakah penting umpan balik yang tepat waktu dalam smart education? Itu baru sebuah pertanyaan yang basisnya dari kita. Jadi mengkorek mereka. Oke, sampai sini teman-teman, itu cara awal, promnya awal dari sebuah NLP, bahasa yang sifatnya manusiawi. Jadi jangan ditanyakan langsung, jelaskan detail, wah ngaco dia. Ngaco, akan mengacak ya. Setelah itu dia akan menjelaskan, loh penjelasannya bagus, tapi terkait dengan teknologi pendidikan. Karena saya mengenalkannya sebagai seorang teknologi pendidikan. Nah sebaiknya Anda juga mengenalkan Anda dari jurusan mana. Agar jawabannya itu mengarah ke jurusan Anda. Jangan sampai Anda dijawab dengan bahasa smart education memang bukan miliknya teknologi pendidikan, murni. Bisa jadi mereka di psikologi, mereka ada di konseling dan sebagainya, kan banyak. Tetapi dengan memberitahukan, mendeklarkan rekan itu ada di mana, maka jawaban itu akan masuk ke keilmuan kita, knowledge kita. Itu yang disebut jembatan. Di jembatan itu tidak perlu Anda buat seandainya Anda menyatakan bahwa sebenarnya ini juga kecerdasan yang mereka perlu dilatih dan dijelaskan. Oke, sampai sini teman-teman. Itu jembatan yang pertama, yaitu siapa yang hebat? Yang hebat itu bukan mesinnya. Kita yang memberikan pertanyaan. Semakin jelas pertanyaannya, semakin baik. Maka kalau begitu, apa yang dibantu? Tadi saya masih punya hutang ya, namanya nanti khusus nanti ada souvenir dari saya 100.000 dari berikan voucher ya. Saya berikan voucher, bukan voucher, saya berikan data aja ya. Data aja internet. Oke, nanti kita ketemu setelah ini ya. Setelah ini. Nah, terima kasih. Baik, itu yang kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama. Mengenalkan kepada sistem, penting.
Jangan sampai Anda bertanya tidak mengerti bahasa manusia. Oke, yang kedua, ini biasanya adalah ngalem ya. Oke, plus Mas, ada itu resomer itu sebelahnya. Sebelahnya ada resomer, oke, new tab betul ya. Ini biasanya ngalem. Ini juga AI. Saya kenal AI ini tahun 2016-an. 2016 itu saya kenal yang namanya resomer. Ini adalah AI yang awal biasanya untuk membantu mahasiswa yang tidak sanggup membaca terlalu panjang. Akhirnya software AI inilah yang menolong. Biasanya ada dosen sih. Ayo anak-anak, silahkan besok kumpulkan ringkasan dari buku X. Biasanya diginikan. Oke, saya nyoba ya. Coba new tab Mas, new tab. Saya biasanya ketemu dengan teman-teman guru-guru itu ada di Edutopia. Edutopia, coba masuk enggak? Edutopia. Nah itu, ada Edutopia, dibuka aja. Oke. Nah, ini kan banyak cerita lah. Di sini ide-ide pembelajaran, ide-ide sebuah pembelajaran, perkuliahan, cara mengajar, pedagogi dan semuanya ada di sini semua. Biasanya dipakai oleh teman-teman untuk membuat ide-ide skripsi ya di dunia kami, dunia pendidikan, tapi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain sih. Nah itu banyak, tetapi ini memang belum dijurnalkan. Ini hanya curhatan para guru-guru. Para guru dosen itu curhat di sini. Nah kita kira seperti itu. Ambil salah satu saja Mas, 3 step itu ya, dibuka aja, klik. Udah ya. Nah itu kalau di scroll ke bawah, nah, itu kan panjang, tulisannya panjang. Nah itu pengennya tidak membaca panjang. Ada AI yang jenisnya ini. Jenisnya adalah meringkas. Meringkas. Jadi kalau itu di copy linknya di atas itu, linknya di copy Mas. Ya itu. Nah copy kemudian masukkan ke resomer. Ya masukkan situ. Oke, paste, kemudian diresam. Nah ini gaya AI yang kedua yaitu langsung membantu. Tanpa babi bu, istilahnya enggak usah mikir apa gitu ya. Oke, dia akan menerjemahkan. Oke, nah dia AI kan, dia langsung meresam gitu. Oke, itu yang terbantu diganti Mas. Yang terbantu diganti, nah itu klik. Yang otomatis saja, otomatis. Oke, biar dia jalan otomatis. Oke. Nah, itu muncul, itu sampai meresam sekitar 40 berapa itu? 42%. Jadi buku sudah diringkas, bisa diringkas kembali. Biasanya ini digunakan teman-teman untuk membuat abstrak. Abstrak penelitian. Abstrak penelitian. Itu diambil dengan gaya ini, gitu ya, gayanya ini, abstraknya penelitian. Kadang juga diambil melalui dengan kesimpulan. Nah, paling enak scroll lagi Mas, scroll ke bawah terus, ya itu, terus. Nah, di situ ada berbagai fasilitas. Nah, inilah fasilitas IA yang paling menakjubkan. Bisa paraphrasing, bisa dan banyak sekali. Salah satunya adalah itu, menerjemahkan. Yes, ini juga AI juga. Oke, menerjemahkan. Oke. Nah, itu coba di scroll paling atas dipilih yang bahasa Indonesia. Yang paling atas sendiri. Oke, enggak ada. Yang ke bawah, scroll ke bawah mungkin. Nah, itu ada pilihan bahasa atas. Scroll pinggir Mas. Nah, itu naik ke atas, red. Terus itu select language-nya. Nah, dikasih Indonesia Mas. Oke. Indonesia. Oke, ini sudah mengambil buku-buku yang berbahasa Inggris itu biasanya langsung diubah ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian itu biasanya dicetak ya ke bawah Mas. Ke bawah terus scroll ke bawah. Terus ke bawah terus. Yes,
Nah, itu ada PDF, dokumen, dan sebagainya. Coba pilih dok aja, dokumen. Nah, itu adalah cara biasanya untuk mengumpulkan agar bacaan kita itu banyak, tapi bacanya sedikit. Itu ada summary itu, ada summary itu. Nah, itu biasanya dikumpulin teman-teman, dikumpulin untuk menjadi literatur review dalam sebuah penulisan. Oke, jadi secara umum AI sudah sampai segitu. Sebenarnya masih banyak lagi di dunia menjembatani kayak gini, di dunia yang lebih lebih desain ada juga sih. Teman-teman biasanya suka foto, suka apa gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah foto gitu ya sama pacar gitu ya, tahun depan sudah menjadi mantan. Akhirnya fotonya kadang sudah jadi, mau dihapus repot. Ya, biasanya menggunakan jenis yang ada di situ drop. Satunya clip drop. Coba plus clip drop. Nah, ini yang di dunia desain. Yang ini occupation, teman-teman. Kalau yang ini jenis AI yang ini sifatnya adalah desain. Sifatnya. Jadi bukan kita mau ngapain, tapi ini di dunia desain. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh, misalkan adalah kita memilih clean up. Biasanya ada beberapa foto yang satu dihilangin. Karena apa? Nggak suka orang itu. Terus dihilangin biasanya. Nah, ini bisa dilakukan sekarang oleh AI. Kalau dulu kan pakai Photoshop tuh. Wah sampai berhari-hari tuh. Nah, ini sekarang sudah pakai seperti ini gitu ya. Oke, ini bisa masuk ke klipnya, bisa masuk, tetapi bisa juga memilih foto yang ada. Contoh aja ya, itu aja. Ya oke, ini contoh. Saya ingin menghapus itu dihapus, diklik, nah itu pensil itu dihapus, oke. Nah itu terus di clean. AI yang mengerjakan ini. Nah ini hilang. Begitu. Jadi ini di dunia desain. Nanti ada foto bertiga gitu ya. Foto bertiga terus yang satunya jelalana ya mantan gitu ya. Nah, dihapus, rek. Nanti di-download, nanti bisa. Nah, ini jenis desain dan ini banyak. Biasanya untuk teman-teman desain sehingga AI itu sudah menyebar kemana-mana. Nggak bisa kita tolak lagi. Ini semuanya AI. Semuanya AI. Teman-teman berarti jelas sudah bahwa kita hanya perlu mencoba-coba. Silahkan teman-teman mencoba-coba. Untuk material itu teman-teman silahkan masuk. Nanti materi saya ada di bit.ac.id/AIUM. Coba di plus mas. bit.um. Nanti kalau teman-teman pengen makalah saya ada di bit.ac.id/AIUM. Ayum. Oke. Nanti ada di sana materinya, silahkan nanti teman-teman gunakan, barangkali akan ditanyakan dari konstruk itu juga tidak masalah. Monggo itu ada, jadi ada di bit.um.ac.id/AIUM. Silahkan teman-teman cek, barangkali ada yang ditanyakan seputaran itu, tetapi praktiknya AI itu sudah menyebar kemana-mana. Sudah tidak bisa lagi kita bendung, tidak bisa. Cuman kita menggunakan sebagai manusia atau kita memanfaatkan kehebatan mesin saja. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebaiknya menggunakan algoritma manusia. Karena di situ nanti jembatannya akan muncul. Terima kasih mungkin itu teman-teman. Salam sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang pertama. Baik kakak, nanti sebelum membacakan pertanyaannya silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya siapa, dari angkatan berapa, dan dari jurusan mana?
Baik, dipersilahkan Kak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Ardi Mulyadi Putra dari S1 Teknik Informatika Angkatan 22. Sebelumnya Pak, izin bertanya mengenai materi tentang AI. Yang kita ketahui sendiri itu AI memiliki fitur yang beragam dan fitur yang digunakan, yang diberikan juga bisa dibilang membunuh kita semua dalam bidang ekonomi. Contohnya tadi itu AI Clean Up, di mana dia sedikit menyingkirkan profesi pekerja seni, yaitu editor foto. Oleh karena itu, pertanyaan saya bagaimana kita menyikapi hal itu, Bapak? Sekian, terima kasih. Oke, baik, sebelumnya izin bertanya tadi nama kakaknya siapakah untuk nama panggilannya? Untuk nama panggilan saya Dimas. Kak Dimas, Ya, siap. dari angkatan 2022. Siap. Baik, sebelumnya Bapak apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami? Oh, iya, mohon maaf Kak Dimas bisa mengulangi pertanyaannya Kak? Yang seperti kita ketahui tadi, di bapaknya tadi juga menjelaskan mengenai AI, yaitu Clean Up, di mana AI itu bisa mengedit foto, menghilangkan beberapa objek yang ada di foto. Nah itu bisa juga sekiranya itu juga menyingkirkan pekerjaan editor foto. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi hal itu agar kita sebagai pekerja seni bisa bertahan di era AI itu, Pak? Sekian, terima Oke, kasih. untuk Kak Dimas berarti untuk pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Henry selaku pemateri yang pertama. Siap. Oh ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelumnya berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman kepada penanya pertama kita, Kak Dimas dari angkatan 2022. Baik, kepada Bapak Henry, dipersilahkan Bapak untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Bisa dibantu di online, Mas? Oke, di Google lagi. Bisa lebih banyak, karena memang kebanyakan saya bisa masuk ke Google. Oke, masih ditunggu sebentar. Baik, rekan-rekan, ini adalah permasalahan yang kita sebut sebagai pengelolaan pengetahuan. Nah, kalau nanti teman-teman coba dicek namanya Tacit, Mas. Tacit knowledge. Tacit. Tacit ya, T-A-C-I-T. Tacit. Tacit ya, tacit knowledge tulisan. Bacanya ya, tacit tulisannya. Enter, silakan dicek. Nanti ada gambarnya, ada gambar. Klik aja gambar, Mas. Gambar, itu ada semua gambar berita, oke. Nah, coba yang itu, DJKN, oke. Nah itu. Nah, tacit knowledge, saya sudah tadi berbincang, siapa orang yang paling cepat melakukan perubahan. Yang paling cepat melakukan perubahan itu dua institusi. Satu marketing, yang kedua militer. Ada dua itu. Jadi ini terbukti paling ujung sana itu, paling pojok kanan atas. Paling pojok kanan atas itu ya. Kanan atas, paling atas gambar, itu. Yang atas, sebelahnya kan, yes. Itu adalah miliknya DJKN. DJKN itu adalah Kementerian Keuangan. Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kenapa IPK-nya 4,0 tapi masih korupsi? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh AI manapun. Itu dijawab oleh kebijakan. Gimana caranya tacit knowledge ini yang dibesarkan? Nah, AI itu hanya berada, betul tadi saya sepakat dengan Prof. AI itu hanya berada di explicit knowledge. Hanya 5% loh. 5%. Lebihnya itu bukan EA, bukan. Selebihnya itu seperti komitmen, pengalaman hidup dan sebagainya. Sehingga AI itu kecil. Saya sudah disampaikan oleh Prof. Kecil sekali. Hanya di dunia explicit knowledge. Jadi kalau teman-teman mengatakan AI sangat membantu, iya. Tetapi hanya 5%. Hanya 5% doang. Itu menurut DJKN, menurut Kementerian Keuangan. Nah, selebihnya Anda harus menguasai yang tacit itu. Itu yang tidak bisa
digunakan software manapun. Ini persis tadi dikatakan bahwa ini seperti kapabilitas, komitmen itu tidak bisa muncul melalui software-software. Nah, software-software sekarang itu hanya di atas saja. Teman-teman, kalau begitu sudah jelas, saya berpendapat AI masih di coverage eksplisit. Masih di coverage eksplisit. Kesuksesan kita lebih dimasukkan dalam tacit knowledge. Teman-teman tidak usah khawatir, yang tidak menguasai AI pun masih memungkinkan untuk sukses. Tidak ada sebuah cara selain diri kita sendiri yang masuk ke dalam sistem itu. Kalau kita mengandalkan luar, maka sudah saya katakan lagi, berarti yang berhasil itu mesinnya. Kalau mesin yang berhasil, berarti yang berhasil explicit knowledge. Ini bahaya bagi kita semua, berarti kita hanya mengetahui itu yang di hadapan kita. Jangan sampai begitu. Walaupun AI sudah memberikan, anggap saja itu sebagai decision support system. Ya, tapi itu kan monggo ya, itu pilihan ya. Tapi saya lebih percaya pilihannya DJKN. Karena ini kementerian yang menurut saya sangat kapabel ya. Karena ada dua, pokoknya ada dua institusi. Kalau nggak militer, ya marketing. Ya di dunia itulah saya percaya. Karena kalau militer sampai salah, wah ya bisa kacau. Marketing salah, bangkrut. Nah itulah kenapa saya mengatakan tacit knowledge mau tidak mau teman-teman harus dikuatkan. Karena menurut konstruksi ini 95% kita berada di tacit knowledge. Jadi sudah jelas arahan saya bahwa saya tidak percaya 100% dengan AI. Karena menurut saya masih kuantitatifnya masih 5%. Itu menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, boleh dong teman-teman semua kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Henry atas pertanyaan dari Kak Dimas. Baik, sebelumnya dari Kak Dimas, apakah ada feedback? Apakah saya boleh bertanya satu kali lagi? Iya, disilahkan jika ada feedback. Itu permisi Bapak, datanya itu apakah masih valid untuk 10 atau 12 tahun ke depan Bapak? Boleh diulangi satu kali lagi? Apakah data yang tadi ditampilkan di proyektor itu masih valid Bapak? Oh ya. Oke. Baik, untuk kevalitan apakah itu hoax dan tidak, coba dibuka itu Mas, DJKN coba. Masuk ke webnya aja. Coba masuk ke gambarnya itu. Itu gambarnya itu diklik aja. Oke. Nah, nanti jenengan akan melihat addressnya. Alamatnya. Jadi kalau alamat bagi saya, yang belakangnya itu adalah Go ID, insya Allah valid. Karena itu Go ID. Karena DJKN itu adalah kementerian ya. Kementerian yang belakangnya Go ID. Saya masih muter-muter ya Mak. Tapi itu adalah Go ID. Selepas itu adalah AC ID. Saya percaya, kalau AC saya masih mempercaya itu. Agak turun dikit, saya mempercayai itu ORG. Itu saya masih mempercayai. Nah, yang belakangnya hati-hati. Hati-hati. Makanya saya tadi membuka yang DJKN itu belakangnya adalah .go.id. Berarti government, itu miliknya pemerintah. Nah, pemerintah itu, makanya data itu saya bilang valid. Karena itu akunnya, munculnya itu ada di Kementerian Keuangan .go.id. Nanti bisa di searching Mas. Jadi itu cara saya mengurutkan tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan informasi. Kalau tidak memiliki itu ya kalau saya mengatakan kenapa Go atau MIL ya, militer ya, itu karena memang dua institusi itu yang saya percaya. Monggo, tapi jangan nanti berasosiasi kalau yang Ko nggak dipercaya loh ya. Ya Ko bisa, tetapi saya lihat dulu autornya siapa. Nah, autor itu bisa dicek di IE atau autor itu bisa dicek di Google Scholar. Autornya lah ya, autornya itu untuk memverifikasi. Tapi kalau ini Go ID, maka saya tidak perlu memverifikasi. Terima kasih.
Oke, baik terima kasih Dokter Henry atas feedback. Sebelumnya saya akan menanyakan lagi kepada Kak Dimas, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Kak Dimas. Baik untuk teman-teman semua silahkan untuk bertanya kembali. Tadi sudah kepada Dokter Henry, selanjutnya boleh dipersilakan untuk Prof. Joko. Oke, baik untuk panitia silahkan untuk kakak yang memakai batik di depan bisa diberikan mikrofon.